Hai Mam, ini dia lanjutan video waktu live streaming di Facebook kemarin, bagian kedua. Check it out. Iya bang, kebanyakan nonton YouTube aktifnya yang bikin kualat. Ya, memang banyak orang yang merasa itu hal yang sederhana kali ya, nggak penting gitu. Eh, apa namanya? Cuma nonton doang gitu. Padahal sebenarnya itu kita lagi memberikan stimulus yang tidak baik ke dia gitu. Jadi eh, kalau aku kasih gambarannya tuh kayak gini ya. Kalau misalnya otak itu bisa berfungsi secara optimal itu biasanya dengan aliran-aliran darah yang membawa oksigen ke dalam otak. Nah, kebanyakan kalau anak-anak yang kurang konsentrasi itu, kalau di scan nih kelihatan di sininya tuh nggak lancar aliran darahnya. Jadi kayak apa ya namanya tuh kayak sumbat gitu loh. Nah, itu biasanya masalahnya. Jadi anak-anak tidak bisa fokus. Kelihatan. Jadi jangan kira, oh anak saya nggak bisa fokus. Oh berarti besok-besok bisa fokus, ya nggak bisa. Itu harus diterapi. Kalau memang bisa ditangani sendiri, bagus. Tapi kalau memang anaknya tetap nggak bisa tenang, nggak bisa fokus, ya perlu diperiksa juga gitu. Gimana cara kita bisa tahu dia fokus atau tidak? Kontak matanya yang penting gitu. Kalau anaknya bisa kontak mata, uh, tahan 30 detik, kalau nggak 1 menit berarti dia bisa fokus. Tapi kalau tidak bisa tahan 30 detik atau 1 menit, berarti dia memang tidak bisa fokus gitu. Loh, ngapain kak ikutan? Anakku 10 tahun, gimana caranya tahu kapan dia bercerita jujur atau dia bercerita melebih-lebihkan? Baca aja guys, bahasa apa sih namanya, bahasa tubuhnya kak. Kalau dia ngomong matanya ke kanan, berarti dia mengarang cerita. Kalau dia ngomong matanya ke kiri, berarti dia sedang merekam, recall memori-memori dia. Berarti kan pengalaman yang memang benar dia alami gitu. Kelihatan kok kalau anak jujur. Dia kalau anak yang bohong, dia biasanya gelisah. Biasanya pegang-pegang hidung. Kalau nggak matanya nggak bisa tenang melihat mata kita. Jadi kalau kita mau tahu dia jujur atau enggak, lihat matanya gitu. Kemudian kalau dia uh, sikap badannya kayak antipati, kayak kayak apa ya namanya ya, kayak gini nih, kayak gini, atau istilahnya mundur, nah itu ada perasaan dia kayak mencoba untuk melindungi dirinya. Jadi dari situ juga kelihatan, nanti juga tahu. Apalagi mamahnya pasti ngerti gimana caranya mengetahuinya gitu. Ngaruh nggak sih radiasi gadget sama perkembangan otak? Ngaruh, serius. Bener, memang bener. Karena itu berbicara tentang gelombang otak. Tadi aku udah bahas sih tadi di awal. Jadi eh, gadget itu dia memberikan stimulus rangsangan ke lewat mata ya. Terus di situ kita mengaktifkan gelombang beta. Jadi gini, kalau misalnya kita dalam kondisi rileks, santai, itu kan gelombang alfa yang muncul, yang diproduksi. Nah, kalau yang sangat apa ya namanya? Apa namanya? Kita bener-bener tidur yang bener-bener terlelap, itu gelombang theta yang muncul di otak kita. Nah, anak-anak yang nggak paham-paham, yang nggak ngeh-ngeh, itu maksudnya itu yang dikasih tahu nggak mudeng, nggak ngerti, itu gelombang tetanya sangat tinggi. Itu memang secara penelitian memang jelas terlihat. Nah, anak-anak yang hiperaktif nggak bisa diem, itu gelombang betanya yang tinggi. Jadi dia memang aktif otaknya gitu, terlalu tinggi. Nah, itu karena gadget. Nah, kalau memang sudah diproduksi gelombang terlalu banyak, itu mana bisa kita tiba-tiba hilangin. Karena dia sudah membentuk saluran-saluran kan. Nah, caranya kita bisa hilangin saluran-saluran itu adalah dengan kita bentuk aktivitas baru supaya gelombang alfanya bisa lebih banyak naiknya daripada gelombang betanya gitu. Ponakanku suka teriak-teriak kalau ada hal yang gak sesuai dengan apa yang dia mau. Gimana cara ngepushnya ya, nggak bisa gini sama siapa, malah bisa jadi teriak banget kayak kerasukan sambil mukul-mukul atau tendang-tendang. Iya, ada efek psikologis juga biasanya yang membuat anak itu suka tantrum.
apalagi kalau sampai histeris dan dia nangis-nangis teriak-teriak. Pertama, dia memang butuh sosok yang bisa dijadikan objek lekatnya. Jadi kalau memang istilahnya single parent, mungkin bisa dibantu dengan adanya orang lain yang bisa kasih dia care ke dia supaya dia tidak merasa kurang. Tapi itu memang nggak sempurna ya, maksudnya kita nggak bisa membuat kondisi selalu sempurna untuk dia. Nah yang kedua, kalau anak nangis-nangis tantrum sampai teriak-teriak mukul-mukul, kita kasih tahu ke dia kalau itu adalah hal yang tidak baik. Caranya bukan kata jangan, karena kata jangan ini tidak bisa diterima oleh otak gitu. Jadi ubah dengan kata-kata yang baik. Pegang tangannya, kemudian bilang tangan itu untuk megang gitu. Kalau dia teriak-teriak sampai menjerit-jerit, kita ada di samping dia, jangan ditinggalin, jangan dibiarin sendiri. Kita di samping dia, kita temenin, lalu biarin dia mengungkapkan perasaan dia. Kalau perlu kita kasih penjelasan, kamu marah ya, kamu sedang sedih ya. Kadang-kadang anak teriak-teriak jerit-jerit karena dia tidak tahu apa yang dia rasakan, jadi dia cuma taunya jerit doang. Nah, ketika dia pukul orang, atau anak lain, sering kan anak kecil tuh mukul orang lain atau mukul temannya, jangan fokusin ke yang mukul, abaikan, tapi fokus ke yang dipukul. Kita tanya, kamu gak apa-apa? Gitu, langsung ke yang dipukul. Karena anak-anak kadang-kadang melakukan itu justru cari perhatian, karena dia tahu kalau dia melakukan itu dia jadi pusat perhatian gitu loh. Jadi kalau kita sedang melihat anak mukul orang lain, fokus ke anak yang dipukul dan langsung kita lihat ke dia yang memukul tadi, kita lihat matanya, terus kita kasih tahu, pegang tangannya, tangan untuk pegang barang, tangan untuk makan, tangan untuk nulis gitu. Jadi kata-katanya kata-kata yang positif. Kalau kita bilang jangan pukul-pukul ya, jangan pukul-pukul, itu tidak akan terjadi perubahan karena anaknya bakal terus pukul-pukul gitu. Tapi Indra, kalau untuk memang perilaku yang kayak gitu harus di stop, diulang stop terus lakukan itu. Untuk membentuk kebiasaan baru kan minimal 27 hari baru bisa jadi kebiasaan baru. Kayaknya kalau cuma satu kali kita tegur terus diulangin lagi ya wajar, sampai terusnya akan terus diulang-ulang. Jadi kita yang jangan capek-capek buat kasih tahu, buat negur gitu, halo semuanya gitu. Kalau adiknya ikutin dia ya mau bagaimana lagi, memang anak kan memang meniru. Jadi kalau bisa memang karena dia usianya berapa tahun sih Indra, supaya tahu, apalagi dia kehilangan sosok ibu sejak usia 1 tahun gitu. Disonding aja setiap mau tidur. Jadi kalau mau tidur bisikin aja ke dia, bilang sama dia, mama sayang sama kamu ya bang gitu. Jadi kalau memang dia merasa kehilangan sosok seorang ibu ya bisa disampaikan kata-kata yang positif, afirmasi yang positif gitu. Oke kak, mudah-mudahan bisa ya, dicoba dulu ya. Aku dulu pernah dapat murid yang gak mau ngomong, jadi dia milih, jadi di rumah dia bicara tapi di tempat lain sama sekali gak bicara, serius sama sekali gak keluar suara. Sampai ada yang ngira anaknya itu autis, padahal kalau kita lihat bukan anaknya autis, tapi memang dia selective mutism gitu, dia memang memilih untuk tidak bicara. Jadi pertama-tama kita nggak paksa, aku nggak paksa dia untuk deket sama aku, nggak, cuman aku coba aja dengan menggunakan barang yang bisa dijadikan sebagai pelampiasannya dia. Jadi kita pakai boneka gitu, itu membantu tuh. Kalau setelah tidak ada boneka bisa pakai yang lain, misalnya orang lain langsung ajak dia bermain peran langsung, misalnya papanya, mamanya, gantian adiknya, atau main masak-masakan, atau yang kayak gitulah model mainannya. Sekarang kelas 2 SD, adiknya beda 2 tahun dengan dia, adiknya usia 40 hari. Iya, kita harus ngerti dulu kali Indra kondisi psikologi seorang anak ya, perlu dipahami. Dia usia kelas 2 SD itu kan usianya kan 7 sampai 8 tahun. Itu masa paling tinggi untuk berontak. Jadi sering anak yang bingung, kok anak saya justru makin besar makin bandel ya, sampai usia 9 tahun akan seperti itu terus begitu. Dan secara survei anak-anak justru bisa mengalami depresi, dan yang rata-rata mengalami depresi justru di usia di bawah 10 tahun gitu. Itu yang paling rentan.
Jadi kalau aku pikir memang usianya saat itu masa-masanya dia pengen apa ya namanya, mungkin burnoutnya dia dari stresnya dia kali ya. Jadi perlu di sounding pertama, kemudian kasih tahu, tetap ditegur kalau memang salah, jangan dibiarin itu karena nanti jadi habit gitu. Anakku 6 tahun tapi belum lancar ngomong, tapi anaknya aktif, nggak bisa tenang, makan aja lama kalau sambil jalan. Wah, kontak matanya ada nggak kak? Kunci kalau anak itu aktif atau hiperaktif adalah, pertama, hiperaktif tidak bisa tenang sama sekali. Kalau aktif, saat dia melakukan tugas dia bisa tenang duduk. Itu yang perlu kita perhatikan. Kalau dia hiperaktif nggak bisa tenang sama sekali, bahkan saat makan pun dia sampai jalan ke sana kemari, coba dikasih kursi, dijepit dengan meja, kalau perlu dipangku, kekep, ajarin dia untuk seperti itu dulu kak, supaya dia bisa latihan makan juga, karena latihan makan ini juga penting nanti buat motorik oralnya ya, motorik mulutnya. Kemudian nggak bisa tenangnya sampai tahap gimana nih, bener-bener nggak bisa duduk tenang, umurnya misalnya 6 tahun, dia bisa nggak 6 menit duduk tenang? Patokannya gitu aja yang mudah ya, usia sama menit konsentrasinya gitu. Nah kalau belum lancar ngomong, problemnya di mana? Belum jelas atau kata-katanya cuma 1-2 kata gitu. Karena kalau untuk usia 6 tahun seharusnya dia sudah bisa menceritakan kembali suatu cerita gitu. Dilatih dengan cara pertama makannya dulu ya, utamain dia makan bisa duduk tenang, kemudian banyak ajak permainan yang melatih motorik mulut. Kita bisa sambil ngaca, saat ngaca ajari gerakan motorik mulut supaya dia bisa melihat sebenarnya kalau saat ngomong itu bagaimana. Kemudian ajari gerakan motorik mulut yang seperti permainan meniup lilin, niup balon, niup kelereng, atau ajak anak untuk makan makanan yang teksturnya kenyal atau gel. Banyak anak yang milih-milih biasanya sukanya yang crispy doang, tapi nggak suka yang justru yang teksturnya seperti lunak seperti itu justru padahal bagus buat latihan mengunyah. Coba dulu kak, terus boleh mungkin kasih penjelasan tidak lancarnya gimana gitu. Sip. Iya, cari perhatian biasanya kalau anak-anak yang suka suka marah-marah sampai histeris gitu. Oke, kita bahas apa lagi nih? Ada yang mau nanya lagi nggak? Ponakanku hiperkali efek nonton TV dan YouTube. Iya, kebanyakan memang rata-rata makin sekarang semakin banyak loh anak-anak yang sulit konsentrasi dibandingkan dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat anak-anaknya nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi, coba ikutin pola ini ya. Yang pertama, dia banyak makan makanan manis nggak? Karena makan makanan manis itu bisa bikin hiperaktif, memang kebanyakan energi. Kemudian yang kedua, susunya diperhatikan. Kadang-kadang ada susu yang bilang DHA tinggi, padahal sebenarnya DHA tinggi itu justru memproduksi gelombang beta tadi yang saya bilang, justru bikin anak hiperaktif. Kemudian yang berikutnya, gadget itu ya, gadget itu perlu di stop gitu. Kemudian kalau misalnya anak nggak bisa fokus, latihan kontak matanya tuh bisa dilatih. Jadi kontak mata tuh suruh kayak gini loh, ngelihat kita, halo kak. Kontak matanya tuh latihan kayak gini loh, latihan tiap hari, ajarin kayak gini, kayak gitu, supaya dia bisa latihan, bisa fokus, bisa tetap mempertahankan kontak matanya. Karena kunci dari fokus itu adalah dia bisa kontak mata gitu. Ada lagi nggak yang pengen nanya nih? Ada lagi nih yang kayak gini nih. Beberapa orang tua yang punya obsesi anaknya tuh supaya bisa cepet
cepet jalan ya, satu tuh. Terus ketika anaknya belum betul-betul lancar jalan, anaknya udah ditatah-tatah ya, sering gitu ya. Nah aku pengen sampaikan sesuatu, uh, anak itu harus melewati fase merangkak, itu penting buat motorik kasarnya. Jadi kadang ibu-ibu zaman sekarang begitu ya, anaknya belum bisa jalan ya, belum bisa jalan kayak gitu, padahal sampai 18 bulan juga sebenarnya masih wajar gitu. Kecuali kalau sudah 18 bulan baru itu perlu dicek juga apakah ada hambatan perkembangan. Tapi kalau belum, gak usah stres mam, anak kalau justru aku ya, semakin banyak dia dapat proses fase merangkak, semakin bagus buat motorik kasar. Motorik kasar itu untuk keseimbangan tubuh. Jadi kalau anak sejak umur 9 bulan gitu udah diajarin berdiri, ditata-tata gitu, anaknya nggak kuat ototnya nanti gitu. Kadang-kadang kita terlalu maksain anak ya, kenapa sih, ngejar apa sih sebenarnya. Terus berikutnya lagi nih, anak umur 2 tahun udah diajarin nulis, kan bingung kenapa sih sebenarnya, apa sih yang dikejar. Memang usia anak ketika masuk SD nanti memang harus sudah bisa baca, tapi percaya deh sama aku ya, kalau kemampuan motorik halus anak, kemudian konsep dasar dia untuk memahami sudah bagus, 6 bulan aja anak udah bisa baca kok. Tapi kalau sejak awal dia udah dicekokin dengan pelajaran baca tulis hitung, justru itu akan membuat anak stres gitu. Kecuali kalau memang anaknya memang cerdas dan memang butuh stimulus yang lebih tinggi dari usia dia loh gitu. Jadi kalau misalnya anak baru belajar, yang pertama kali diajarin itu tolong please jangan langsung dikasih pensil, pulpen. Itu membuat anak merasa berat dengan tugasnya dia gitu. Karena kan untuk proses menulis itu kan motorik halusnya harus bagus dulu. Yang pertama ya dia belajar pegang sendok aja dulu waktu makan, kan dari situ dia sudah belajar tuh motorik halusnya. Kemudian diajarin aja dulu gambar-gambar gitu. Kalau kita pun ajarin anak, ajarinnya itu bukan belajar angka atau huruf dulu, tapi kenali benda-benda dulu. Jadi kalau misalnya kita mau ngajarin anak itu sudah bisa tidak mengenal benda di sekitar dia, minimal 50. Kalau aku bilang standarnya usia 2,5 tahun sampai 3 tahun itu 250 sampai 300 kata. Kalau itu aja belum, masa udah diajarin huruf A sampai Z, udah diajarin hitung. Lebih baik kita ajarin konsep, misalnya hitung benda, atau huruf misalnya dia mengenal huruf A tapi pada kata tertentu, misalnya pada kata apel itu bisa. Tapi saranku kalau mau ngajarin anak baca, siapa yang masih ngajarin anak baca A sampai Z di drill, ini A, ini B, ini C, itu salah. Itu cara ngajar zaman dahulu. Kalau sekarang kita ngajarin anak baca udah langsung suku kata gitu, karena yang kita ajarin ke dia itu cuma fonik A, kemudian B. B dengan ba atau B atau B itu kan berbeda ya pelafalannya. Jadi anak tuh bingung, makanya anak bingung yang kita ajarin A sampai Z. Tapi saat kita belajarin suku kata langsung ba gitu, nggak nyambung. Jadi kalau kita ngajarin anak belajar belajar baca, nggak usah pakai ABC sampai Z, itu hanya sekedar hafalan sepintas. Tapi fokuslah kepada suku kata. Jadi pertama kali ajarin dia adalah ba, bi, bu, bebo gitu. Cah, cicu, cicu, langsung masuk ke suku kata, 2 suku kata, papa, mama, yang sama dulu, lalu setelah itu lanjut bola, buku, kayak gitu cara ngajarinnya. Jadi jangan stres mak kalau anaknya belum bisa hafalin huruf apa sampai Z, aduh sampai anaknya nangis dipaksain, bingung dah. Coba lanjut lagi ya dek. Anakku yang pertama itu manjanya ampun-ampun dan pengennya dia yang jadi fokus perhatian. Gimana deh buat dia mengurangin itu? Jarak usianya jauh ya kak ya, kayaknya ya ke yang kedua. Terus tipikal anaknya memang halus kali ya. Emang ada sih beberapa anak yang memang tipikalnya halus, sensitif, jadi kesannya kayak manja ya. Pengennya dia yang jadi fokus perhatian. Lebih banyak tipsnya, coba banyak kasih tanggung jawab ke dia, ajarin kasih tanggung jawab banyak. Belajar ajarin dia bertanggung jawab pada tugas-tugas sederhana. Contohnya ajarin dia rapikan ini, rapikan itu, lalu beri pujian kalau dia bisa melakukan tanggung jawab tersebut. Nah, menumbuhkan rasa bangga itu dengan latihan-latihan itu membuat dia merasa dia senang jadi orang yang mandiri gitu.
Tapi kalau dia belum bisa menumbuhkan rasa bangga melakukan apa-apa sendiri, dia akan manja terus gitu. Jadi ajarin, kasih dia sesuatu yang bisa dia lakukan sederhana, terus kasih pujian supaya dia merasa bangga, dia bisa melakukan itu secara mandiri. Misalnya tanggung jawab yang sederhana yang lainnya, bisa bantu jaga adik juga gitu. Jadi kasih tahu ke dia, sounding juga ke dia, mama bangga kalau kamu bisa melakukan itu sendiri gitu bilangnya gitu. Coba ya kak ya, karena manja ini lebih ke kebiasaan sih, kita aja yang nggak tega gitu. Iya kak, bahas yang tadi ya, bisa sih 5 menit tenang tapi selalu bilang sakit kalau lama duduk. Nah itu perlu dicek juga itu, makanya faktor-faktor yang perlu diperhatikan itu, uh, matang atau tidak motorik kasarnya, motorik halusnya gitu. Kalau memang anaknya capek, pegel untuk melakukan proses duduk di kursi atau duduk sila, mungkin dia kurang banyak dapat latihan aktivitas itu. Jadi coba diajak banyak-banyak olahraga, latihan kayak jongkok, merangkak, itu diulang lagi nggak apa-apa kak, itu bagus kok, justru merangsang perkembangan otaknya nanti gitu. Jadi kita kan kadang-kadang merasa anak kita takut capek ya, padahal sebenarnya itu bagus loh. Jadi kita merasa anak ini nggak usah lah dikasih jalan atau bagaimana, coba dulu. Itu kan persiapan ketika nanti dia udah sekolah, dia tahu dia harus melakukan aktivitas-aktivitas itu, jadi dia nggak kaget gitu loh kak. Coba dulu ya. Kalau lambat nangkap pelajaran ini, uh, jauh atau tidak lambatnya ini, prosesnya kayak gini, suka bengong nggak gitu. Kalau dia suka bengong atau ngelamun, misalnya kita tanya dia nggak nyambung jawabnya, coba dilatih dengan tanya jawab lisan gitu. Tapi ini konteksnya aku bicara tentang kalau memang tidak ada hambatan ya, kalau memang perlu konsultasi pribadi aja gitu, supaya kita tahu memang ada keterlambatan atau tidak. Karena kan kita berbicara tentang ada perkembangan otak yang terhambat, dan yang kedua mungkin memang motoriknya yang terhambat. Kalau memang di otaknya memang ada problem, memang perlu terapi khusus. Tapi kalau memang motoriknya yang ada problem, kita latih sendiri bisa gitu. Misalnya kesulitan saat dia berbicara, itu bisa kita latih dengan motorik, kita latih dengan terapi bicaranya gitu. Atau yang tadi dibilang anaknya nggak bisa duduk tenang, gini kuncinya, kalau anak nggak bisa duduk tenang karena terlalu banyak energi, suruh dia lompat-lompat atau lari-lari sampai capek gitu. Coba aja dulu, itu memang kebanyakan energi seperti yang tadi aku bilang kan, yang tadi gelombang beta yang terlalu banyak itu, jadi dia produksi terus menerus kayak gitu. Suruh dia lari-lari sampai capek, setelah itu kasih minum air putih supaya oksigennya bisa masuk ke dalam aliran darah ke otak lancar, karena perkembangan otak itu bisa optimal kalau peredaran darah di otaknya lancar gitu kak. Saran dong gimana cara yang baik untuk lepas nenek tanpa harus ngikutin dia. Aku ceritain ya, 1,5 tahun aku udah sounding Shane untuk berhenti nen, jadi ngomongnya sebelum tidur. Nanti 2 tahun berhenti nen ya, nanti 2 tahun berhenti nen. Cuman itu yang aku terapin dek, sounding, bener, sounding terus, dan itu sedurasi sejauh mungkin. Jadi dari 1,5 tahun sounding setiap malam, nanti umur 2 tahun berhenti ya nen ya, nanti umur 2 tahun berhenti nen ya. Pada saat umur 2 tahun, sebelum 2 tahun, 1 minggu sebelumnya aku sudah kasih wanti-wanti nih, 1 minggu lagi ya, 7 hari lagi, terus besoknya 6 hari lagi ya. Walaupun dia tidak tahu arti dari hari tersebut, tapi aku sudah kasih dia siapan mental kayak gitu. Nah pada saat sudah umur 2 tahun, atau misalnya kamu mau berhenti nih pada saat kapan gitu, stop langsung, tidak usah berikan sama sekali. Tuh, kalau kita masih kasih aja lah sedikit, nggak akan efektif. Kalau anaknya rewel nangis, kasih minum air putih, gendong-gendong, tapi nggak usah dikasih sama sekali gitu ya kalau berani. Maksudku memang itu persiapan mental dari ibunya juga. Nah kalau memang kita merasa dia belum siap, sounding lagi begitu terus gitu. Oke. Kalau dirinya sendiri yang malas gimana kak? Serius kak, soalnya jelasin tentang perkembangan anak nggak bisa
ini jaraknya 2 tahun ya, iya sensitif, iya bener kan, iya kalau sensitif kak memang agak susah, kita kan harus tahu perkembangan anak juga gitu. Anak laki-laki bagus tidak ya hiperaktif? Patokannya bukan anak laki-laki atau anak perempuan kak, tapi eh, durasinya dia, durasi dia untuk duduk tenang gitu. Anak laki-laki memang kelihatan lebih aktif dari anak perempuan karena memang mereka kan lebih kinestetik. Anak perempuan kelihatan lebih cerewet, kelihatannya menonjol sepertinya laki-laki, tapi ada porsi tertentu yang harus kita perhatikan. Kalau anak hiperaktif sama sekali dari pagi sampai malam tidak bisa tenang. Kalau mau tahu cara untuk ngeceknya, lihat kontak mata. Kalau dia kontak matanya bisa 1 menit, berarti dia sebenarnya aktif saja. Tapi kalau memang nggak bisa kontak mata sama sekali, latihan terus kontak mata supaya anak bisa lebih tenang, bisa lebih fokus gitu. Kalau untuk hiperaktifnya coba perhatikan makannya, perhatiin makannya. Dia itu makannya banyakin tepung ya. Kurangin kak, aduh. Gluten itu adalah bahan yang diproduksi di dalam tepung-tepungan yang membuat makanan kenyal. Nah, gluten itu bisa bersifat kayak 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 apa ya dibilangnya, kayak morfin gitu loh, bikin candu gitu. Untuk anak normal aja itu tidak baik, apalagi kalau anak-anak yang memang punya problem di masalah pencernaannya gitu. Nah, nggak bisa diam satu kali pun meskipun sedang nonton TV, ya di stop dulu TV-nya. Kalau dia histeris, teriak-teriak, nangis-nangis, eh, aku pernah terapi anak yang memang nggak bisa tenang, sama sekali nggak bisa tenang. Itu memang harus keras kak, jujur. Tapi memang kalau orang tua nggak tega ya, makanya perlu panggil guru kan. Kalau perlu panggil terapi aja langsung ke rumah. Itu caranya tuh begini, kepit kepit badannya, diem kayak gini. Pertama aku ajarin dulu dia hitung 10 detik, 10 detik aja nggak bisa diem. Nah, dilatih sampai dia bisa diem 10 detik, tambahin minggu depannya, tambahin lagi 30 detik gitu dulu. Harus diulang-ulang sampai anaknya bisa diem. Coba dikurangi makan manis, kurangi makan manis. Kalau perlu ganti susunya dengan susu soya, susu kedelai. Kemudian tepung-tepungannya dihilangin, jangan dikasih dulu tepung-tepungan gitu. Coklat paling utama, berhenti kasih coklat kak, coklat jangan dikasih gitu. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya nih? hmm, Iya, bisa kita prediksi fokusnya anak, patokannya bilangnya hitungannya pakai angka angka usianya aja. Umur 4 tahun bisa nggak dia fokus 4 menit gitu aja, lebih mudah gitu. 6 tahun ya 6 menit gitu. Tapi rata-rata usia kita saja yang dewasa fokus itu cuma bisa 20 menit. Setelah 20 menit pasti kita nggak bisa fokus lagi. Jadi saya pikir anak setengah jam nggak bisa fokus ya wajar lah. Kita aja sebenarnya optimalnya cuma 20 menit bisa fokus. Jadi gitu ya patokannya. Usia anak jadiin patokan untuk usia dia bisa waktu dia bisa fokus. Anakku susah sekali dibilangin, buat kalau dilarang kadang semakin jugul, gimana jajan biar nurut ya usia 3 tahun. Laki-laki atau perempuan? Usia 3 tahun memang masa berontak, masa protes. Dia pengen nunjukin kalau aku bisa. Itu puncak-puncaknya. Jadi dia lagi menyadari eksistensi dirinya. Jadi gini, ketika anak bayi, dia merasa dirinya adalah satu bagian dengan ibunya. Makanya anak kan gak mau lepas dari orang tua kan, atau objek lekatnya. Nah ketika 1 tahun, dia mulai menyadari dia adalah seorang individu yang lepas dari ibunya. Dia adalah seorang individu, dia sadari itu. Nah ketika 2 tahun dia baru kenal, oh ternyata ada orang lain di sekitar saya nih. Dia mulai tertarik dengan dunia luar. Nah ketika 3 tahun dia merasa dia sudah bisa lepas dari orang tua gitu. Jadi dia memang masanya pengen coba semua hal, pengen coba, aku bisa nggak lakukan ini sendiri, aku bisa nggak lakukan ini sendiri. Kalau masih batasnya aman, terus dia pengen tahu, nggak apa-apa, kasih aja. Justru itu cara dia untuk explore. Tapi kalau yang berbahaya, yang memang udah tidak bisa kita lihat, udah
membahayakan diri atau membahayakan orang lain, harus dikasih tahu. Cara ngasih taunya adalah berikan pemahaman yang sederhana, bukan panjang lebar. Kan 3 tahun tidak bisa menyerap informasi kata-kata yang terlalu panjang, dan mereka juga pemikirannya masih pemikiran yang real saat ini juga. Jadi dia tidak bisa membayangkan hal-hal yang kita jelasin, misalnya nanti kamu kalau udah gede begini tuh sulit dipahami oleh anak umur 3 tahun. Mereka taunya saat ini aja yang mereka pahami. Nah, kalau kasih penjelasan, contoh ya, kita bisa kasih tahu seperti ini. Anaknya lari-lari sampai jatuh. Terus kita bisa bilang, kalau jalan pelan-pelan. Udah, gitu. Gak usah panjang lebar penjelasannya. Kalau memang dia dikasih tahu makin lama makin jul, kalau teriak mungkin anak bosan kali diteriakin, buat ganti pola, ganti metode. Coba caranya gini, sini mama bisikin gitu. Kalau atau sini papa bisikin. Biasanya kalau dibisikin anak jadi pengen tahu kan. Nah, itu jadi coba metode-metode yang berbeda. Kan saat berbicara juga kalau bisa kontak mata dengan anak. Jadi kita bicara sejajar dengan anak. Kalau kita bilang anaknya di bawah, kita di atas, kita nunjuk gini, itu tidak bisa diterima oleh anak gitu. Jadi kalau bisa saat menyampaikan sesuatu, ajak dia duduk. Kalau enggak kita yang jongkok, kita bicara baik-baik ke dia, kata-katanya sederhana, singkat, padat, jelas gitu, Bot. Dan kalau memang diulangi lagi ya wajar, usia dia memang explore gitu ya, Bot. Tunggu ya, aku cek satu-satu, takutnya kelewat. Sorry ya. Susunya susu Milo, Kak. Iya dong, Milo kan gulanya tinggi sekali. Ganti aja, jangan susu coklat. Sip. Ya nggak apa-apa sih kasih roti, tapi kalau bisa jangan terlalu banyak lah untuk anak usia mereka ya. Gitu.